Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Al-ayah wallahu alam makna nabi murad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka lagi, bersilaturahmi dalam kegiatan yang sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu berwiritan pengawasan Paraya Sunda. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini, apa kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dinilai ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kiranya nanti di akhirat menjadi bekal, menjadi tabungan untuk kita menjadi penyelamat nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita isi sedikit tausiah atau watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Jadi saya terkenang dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Itu hadisnya. Kullu bani Adam, kebanyakan daripada anak Adam, khata'un adalah pelaku dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik pelaku dosa, at-tawwabun, yaitu orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita, bahwasannya kullu bani Adam, kebanyakan daripada anak Adam. Kalau dikatakan anak Adam berarti kita termasuk ke dalamnya. Kenapa? Karena kita adalah keturunan daripada anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita kena dari bahasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan daripada anak Adam itu khotoun, pelaku kesalahan, pelaku dosa. Dan itu memang kita akui, memang kita sadari. Bagaimana kita sadari? Seumpama kalau saya bertanya nih pada malam ini sama warga-warga PBS, ada nggak di sini manusia atau orangnya yang tidak berdosa sama sekali? Angkat tangan. Anak baik, ada. Anak baik. Berarti apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW itu betul adanya. Banyak dosa kita, cuma mungkin tingkatan dosa kita yang berbeda-beda. Ada dosa kita yang kecil, tergantung dari perbuatan sehari-hari kita. Ada perbuatan dosa kita yang sedang, ada perbuatan dosa kita yang besar. Tergantung perbuatan kita sehari-hari. Arin tukang selot eta dosa naon tah? Jadi saya berpesan kepada warga-warga ini, karena jangan sampai nanti di akhirat saya ditanya, wahai Yanto, kata Allah Ta'ala, kenapa engkau enggak ingatkan saudara-saudaramu yang sering bersama-sama dengan engkau? Kan gawat. Tapi kalau sudah saya sampaikan, ya silahkan. Mau dilanjut, silahkan lanjut. Tapi dosa tanggung sendiri. Kan gitu.
Jadi tolong yang itu sekarang hilangkan. Mulai sekarang. Siapapun orangnya. Ustadz saya cuma main-main. Ada peribahasa, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, ikut wangi. Kalau kita bercampur dengan orang yang alim, tentu kita ikut alim. Hati-hati, kalau kita campur dengan orang yang tidak baik, lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang tidak baik. Artinya pada awal-awalnya kita main sholat nih iseng-iseng, rupanya menguntungkan, akhirnya diseriuskan. Nah itu peluang setan itu sebenarnya. Setan menggodanya seperti itu. Nah, jadi siapapun saudara saya yang ada di sini, saya mengingatkan, jangan sampai kita termasuk kepada dosa yang besar, karena itu gawat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijzum min amalis syayatin. Sesungguhnya khamar, mengadu nasib itu berjudi. Rijzum min amalis syayatin, sesungguhnya itu adalah kelakuan daripada syaitan. Jadi mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang ada di sini, kalau masih ada, buanglah. Biarpun itu sekedar permainan, sekedar iseng-iseng, karena yang dikhawatirkan nanti akan terjerumus ke dalamnya. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, apa sih yang mendorong kita untuk berbuat dosa? Apa yang menjadi pemantik kita melakukan dosa tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 53. Potongan ayatnya, innan nafsa la ammaratu bisu. Innan nafsa, sesungguhnya hawa nafsu, la ammaratu, yaitu pendorong, bisu, terhadap perbuatan kejahatan, terhadap perbuatan dosa. Artinya apa? Yang mendorong manusia berbuat dosa adalah hawa nafsu yang tidak kita kendalikan. Kan tidak sedikit hawa nafsu ingin cepat kaya, tidak sedikit manusia beternak tuyul. Beternak selot katanya. Terdorong hawa nafsu, takut gak makan, yang akhirnya kerja terus, tidak mengenal waktu, sampai sholat pun ketinggalan. Yang akhirnya di situ kita bukannya mendapat pahala, ujung-ujungnya mendapat dosa. Sebenarnya kita mencari nafkah tuh berjuang di jalan Allah, Pak. Ini saya sampaikan nih ke bapak-bapak. Maaf nih, bapak-bapak umpamanya dari rumah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngeng bawa Honda, ngeng bawa mobil, ngeng pakai sepeda, kukurilingan, nangan nafkah, mau gerobak, kange nganafkahan keluarga, anak pama jika. Maaf kata, bukan saya mendoakan. Di saat itu kita meninggal, kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mati syahid. Cuma syahidnya tentu ada levelnya. Tetapi di situ kita sedang mati syahid. Kenapa? Karena kita sedang memperjuangkan keluarga. Maksud saya tadi, jangan sampai kita ketika memperjuangkan keluarga, dalam seharusnya kita meninggal dalam keadaan syahid, kita tidak mengenal waktu. Tiap sehari-harinya cuma kelalang keliling, mendengar suara adzan, tak pernah mau sholat. Sia-sia, kasihan. Mati konyol. Tadinya harusnya mati syahid, karena waktu sholat ditinggal, maka betul kata Kang Iwan, malah mati konyol. Jadi sebenarnya kita mencari nafkah itu dalam
sumpah apa? Kita dalam mencari nafkah itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Coba bayangkan kalau laki-laki seumpama nih yang ekonominya bertopang kepada laki-laki, terus di rumah tidak ada makan, apa yang akan terjadi? Bukan hanya istri, anak juga kelaparan. Yang akhirnya karena kelaparan ibadah pun ditinggal. Nah, makanya termasuklah kepada jihad fi sabilillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke konteks pokoknya. Jadi yang mendorong kita berbuat dosa itu adalah hawa nafsu yang tidak dikendalikan. Ustadz, bagaimana kalau begini? Kita buang aja hawa nafsunya. Umpama nih, hawa nafsu itu tidak bisa dibuang. Kalau kita membuang, umpamanya kita tidak ada hawa nafsu di dalam diri kita, kita tidak bisa berjihad. Payah, tidak normal lah. Tidak bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang nilai yang paling besar di dalam diri kita itu adalah ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Maka hawa nafsu itu tidak bisa dibuang, bisanya hanyalah dikendalikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, kullu bani Adam, kebanyakan daripada anak Adam khotoun, adalah pelaku kesalahan, pelaku dosa. Wa khairul khotoin, dan sebaik-baik pelaku kesalahan dan sebaik-baik pelaku dosa at-tawabun, adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, Ustadz, kenapa sih kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu. Apa sih hikmahnya? Sebenarnya jawabannya banyak. Cuma saya akan menyampaikan satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Redaksi hadisnya, innamal mu'minuna idza adnabaka natnuktatu sauda'u fi qalbi fa idza taba wa naza'a wasta'taba sukila qalbu wa in zadat hatta yughlaqo qalbu. Nah, itulah salah satu fungsi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna idza adnabaka natnuktatu sauda'u fi qalbi. Di mana orang yang beriman, kita ini termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa satu kali, maka akan ditorehkan tinta hitam ke dalam diri kita, ke dalam hati kita satu kali. Berarti kalau kita berbuat dosa 2 kali, ditorehkan tinta hitam 2 kali. Berbuat dosa 3 kali, ditorehkan tinta hitam juga 3 kali. Kalau tidak bertobat berarti semakin tebal tinta hitam. Fa'idha taba, akan tetapi kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'idha taba wasta'taba sukila qalbu, dan tidak mengulangi perbuatan salah tersebut dan tidak mengulangi dosa tersebut, maka hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa in zada, perbuatan tersebut itu malah terus ditambah, tidak mau berhenti, zadat hatta yughlaqo qalbu, maka tinta hitam akan semakin banyak di dalam diri kita, semakin tebal di dalam diri kita, sehingga hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah ditutup, gawat. Nur keimanan, cahaya keimanan susah masuk ke dalam diri kita.
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala susah masuk ke dalam diri kita. Maka wajar nanti, jangan heran kalau ada manusia dinasehati oleh keluarga tak mau mendengar, dinasehati oleh keluarga, oleh orang tua tak mau mendengar, dinasehati oleh kawan-kawan tak mau mendengar, dinasehati oleh guru sekalipun tak mau mendengar. Tanda hati sudah keras, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak dosa yang tidak diakhiri dengan bertobat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi saya berpesan sekali lagi kepada kita semua, yuk setiap hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, Ustaz, bagaimana saya nih tiap hari berbuat dosa? Tiap hari bertobat. Tapi ingat, jangan berbuat dosa itu juga yang dikerjakan. Artinya udah tahu itu dosa, udah tahu itu salah, masih itu juga yang dikerjakan. Kalau berdosa yang lainnya wajar, namanya manusia, maka disitulah kita harus bertobat. Jadi setiap hari kita berbuat salah, setiap hari juga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan makan, setiap hari kita lapar, maka setiap hari kita makan kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terkhusus ini pengingat untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.